Termasuk daripada salah satu hal mengapa doa kita itu tertolak adalah karena kita dari awal berdoa saja itu sudah ragu bakalan diterima sama Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian itu bakalan diterima. Yakin dari awal kalian harus yakin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan ketika Tuhan kalian berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, "astajib lakum," aku yang akan mengabulkannya. Dengan syarat jangan terburu-buru, jangan suka berbuat dosa. Tapi yang menjadi dasarnya adalah kita harus yakin. Kita harus yakin dari awal bahwasanya doa kita pasti akan diterima. Sudah, gak usah mikir nanti kira-kira sama Allah dikabulin berapa tahun lagi ya. Nanti sama Allah kira-kira kalau gak dikabulin aku bakalan jadi gimana. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berdoa kepadanya. Yakin, 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 and everything is done. Assalamualaikum. Stop sexualizing ke siapapun, ke idola kalian, ke teman-teman kalian, atau siapapun. Apalagi di TikTok sering banget muncul di FYP. Karena sekalipun kamu cantik, sekalipun kamu ganteng, sekalipun kamu secakep apapun, tapi kalau kamu gak punya attitude, doyan banget sexualizing di sana sini, cowok ke cewek, cewek ke cowok, sama aja kalau sekarang. Kalau dulu kesannya lebih ke cowok ke cewek, kalau sekarang semuanya sama aja, cewek ke cowok sama aja. Ketika ada artis TikTok yang, jangankan TikTok, semua, saya sebut semua, yang mungkin sedikit terlihat gara-gara unsur ketidaksengajaan, sering banget aku lihat komen-komennya itu benar-benar gak terhormat, benar-benar ya Allah miris. Selain itu berdosa dalam agama, kamu juga menunjukkan bahwasannya kamu itu tidak punya budi pekerti yang baik. Jadi stop sexualizing ke siapapun, please. Dan percaya bahwasannya gak akan pernah ada orang yang mau respect sama orang gak mau respect sama orang lain. Ini pelajaran dari Abiku pas ngaji. Beliau itu bilang bahwasanya ketika kita akan mendakwakan kepada orang lain atau mendakwah kepada diri kita sendiri, ingat bahwasanya Allah Azza wa Jal itu memberikan dua perkara kepada hambanya, yakni terghib, sebuah harapan, intinya sesuatu yang membuat hamba itu senang, wa terhib, sesuatu yang membuat hamba itu cemas, sesuatu yang membuat hamba itu takut, ancaman, seakan-akan diberi hal yang baik, diberi hal yang buruk. Kayak gitu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha cepat, Maha menyiksa kepada hambanya yang selalu berbuat keburukan, gak tahu. Intinya begitu. Di samping itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga Maha Pengampun terhadap siapapun yang ingin kembali, dan Maha Penyayang bagi siapapun yang ingin kembali. Penyebab alasan mengapa doa-doa itu ditolak banyak. Penyebab yang paling utama adalah ketika kamu dari awal berdoa aja udah gak yakin bakalan diterima atau tidak sama Allah SWT doamu. Penyebab kedua, kamu terburu-buru untuk menerima jawaban itu. Ya Allah, ini kapan ya Allah, saya sudah bertahun-tahun doa tapi gak dikabulkan sama Engkau ya Allah. Dan penyebab yang biasanya terjadi dari banyak orang adalah kebanyakan dosa, kebanyakan berbuat perkara-perkara fasik. Oke, kita semua pendosa, tapi ada sebagian pendosa yang gak ada keinginan buat bertobat sama sekali gitu, gak ada niatan buat bertobat. Kebayang, ini nih ya, ini kita, Allah SWT pengen jawab doa-doa kita, tapi masih kehalang sama dosa, jadi gak jebol bos. Atau kamu doa ke Allah itu maksa banget, ya Allah saya pengen dia jodohku, kalau gak dia pokoknya saya pengen dia ya Allah, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Sebagian orang berkata bahwa cinta yang kita miliki sekarang, perasaan yang kita miliki sekarang adalah sebuah takdir yang buruk. Bahkan ada yang berkata bahwasanya cinta yang kita miliki sekarang itu hanyalah sebuah pilihan yang tidak penting. Enggak, cinta bukanlah takdir yang buruk. Cinta bukanlah pilihan kita sendiri. Cinta adalah anugerah kebaikan dari Yang Maha Kuasa yang belum tentu diberikan kepada semua orang. Jadi, sekalipun cinta kita tertolak, apalagi orang kita cintai justru mencintai orang lain, setidaknya jangan pernah sesali cintamu kali ini. Karena cinta yang kita miliki sekarang adalah sebuah anugerah yang tak diberikan Tuhan kepada siapapun. I don't know why, but I wanna talking about this. By the way, aku yakin ini bukan menembus. Menembus sayang. Jadi gini,
Perihal untuk zina itu juga termasuk daripada dosa besar, dosa yang besar banget. Jadi hati-hati bagi kalian yang belum melaksanain. Udah gak usah coba-coba, gak usah coba-coba. Itu adalah dosa besar yang bikin candu, aku yakin. Tapi apakah tidak bisa diampuni? Bisa, pakai bisa. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mengampuni segala dosa yang ada di dunia. Cara bertobatnya simple. Yang menjadi kunci faktor utama adalah harus ada penyesalan dalam hati, harus berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Semisal nanti terulang lagi, bertobat lagi, jangan lupa. Intinya kamu sekarang yang sedang ingin bertobat daripada dosa-dosa zina atau dosa-dosa besar yang lain, coba untuk mandi. Ketika mandi kalian bayangin seluruh dosa-dosa kalian tuh ikut luntur bersama air-air itu. Terus salat 2 rakaat, terus kalian bilang sama Allah, ya Allah, hamba berjanji ya Allah untuk tidak akan mengulangi dosa ini lagi. Dosamu hilang 100%. Piu. Kisah seseorang yang memukul imam masjid. Suatu hari ada seorang pelapor yang melapor kepada khalifah. Wahai khalifah, ada seseorang yang memukul imam masjid. Si khalifah pun memanggil orang tersebut. Hei kamu, kesini, cepat ceritakan apa yang terjadi. Orang tersebut berkata, wahai yang mulia, hamba ini adalah seorang musafir. Tibalah waktu subuh, lalu hamba menemukan satu masjid, lalu hamba sholat di masjid tersebut. Di rakaat pertama, wahai yang mulia, imam masjidnya membaca satu surat Al-Baqarah full, itu 286 ayat, berjus-jus. Di rakaat kedua, membaca surat Ali Imran full, itu 200 ayat, berjus juga. Sampai-sampai mataharinya hampir terbit. Lalu setelah sholat selesai, tiba-tiba imam berdiri lalu berkata, wahai jemaah, maaf sekalian, seperti ini kita harus mengulang sholat karena saya lupa belum wudu. Ya kali, berjam-jam berdiri dan ternyata itu semua gak sah. Terus kata khalifah tadi gimana? Wahai pemuda, sepertinya andai kata aku ada di posisimu, aku ikut memukul juga. Ya kali, bayangin kalian berdiri berjam-jam tapi gak sah. Menjadi yang terakhir, terlambat, tidak menunjukkan bahwasanya kita gagal. Enggak. Ini aku mau cerita. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu awalnya kan di penjara. Beliau itu ditemani 2 orang. Dan Nabi Yusuf, percayalah, Nabi Yusuf itu keluar yang paling terakhir. Orang pertama itu keluar hingga akhirnya jadi pembantu. Keluar dari penjara nih ya, duluan. Tapi ujung-ujungnya jadi pembantu. Orang kedua keluar, ujung-ujungnya ya buat dibunuh. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam keluar terakhir. Tahu jadi apa? Langsung jadi raja. Langsung jadi raja, bos. Jadi dari sini kita dapat pelajaran bahwasannya terlambat menjadi yang paling terakhir itu tidak menunjukkan bahwasannya kita gagal. Justru bisa jadi gara-gara kita terlambat kita dapat panen yang jauh lebih matang daripada orang lain. Jadi jangan ngerasa bahwasannya diri kita itu gagal hanya gara-gara kita itu terakhir. Enggak, no, big no. Jadi dulu tuh ya, ada kisah orang mengaku dirinya sebagai nabi. Hingga akhirnya dia dipanggil sama khalifah. Kamu mengaku diri kamu sebagai nabi? Dia bilang, iya, aku mengaku diriku sebagai nabi. Terus dijelasin sama khalifah, orang yang mengaku dirinya nabi pasti punya mukjizat, pasti punya bukti bahwasanya dia nabi. Tolong buktikan apa mukjizatmu. Kata orang tadi, mukjizat saya itu satu tapi simpel dan luar biasa. Coba buktikan apa-apa. Saya bisa membaca pikiran orang-orang. Saya bisa membaca pikiran orang dari di sini terus masuk kamu, hai khalifah. Oh, berarti kamu bisa membaca pikiran orang-orang ya? Membaca apa yang ada dalam benak kita. Oke, buktikan. Sekarang apa yang ada dalam pikiranku? Terus kata si pendusta tadi, pasti sekarang khalifah dan orang-orang di sini mikir bahwasanya aku adalah pembohong. Tuh kan, aku bisa baca pikiran kalian. Ya kali. Aku mau ngingetin, 2 orang mau sejauh apapun, tapi Allah pengen keduanya untuk bersama, pasti bakalan bersama. 2 orang mau sedekat apapun, tapi Allah pengen kedua-duanya itu pisah, pasti bakalan pisah. Ini kenyataan dan kita sebagai hamba hanya bisa tunduk. Bertobat ketika sakit, bertobat ketika ditimpa satu musibah, bertobat ketika dalam keadaan takut, itu tidak menandakan kamu itu munafik. Enggak. Justru menandakan bahwasanya kamu masih beriman, menandakan bahwasanya kamu masih berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu fakta. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fafirru ilallah, larilah kalian semua kepada Allah. Ya emang pelarian terakhir kita cuma kepada Allah, mau ke siapa lagi? Jadi jangan ragu untuk bertobat kepada Allah bahkan di saat-saat terpurukmu. Jadi barusan aku baca satu hikmah yang itu benar-benar bikin aku nganga. Si penulisnya tuh bilang gini, lastu salihan walakinni masturun. Aku bukan orang saleh, aku bukan orang benar, cuma aibku aja yang ditutupin. Itu kalimat bos, damage-nya. Bayangin nih ya, kalau kita aibnya sama Allah SWT gak ditutupin.
Setiap perilaku buruk yang kita lakukan itu bakalan kesebar di antara orang-orang. Gak ada orang yang mau sama kita, gak ada, semua orang pergi. Cinta itu awalnya dari mata, terkadang telinga, lalu turun ke hati. Dan ketika sudah masuk ke hati, tidak ada jalan keluarnya lagi kecuali mati. Sebagian orang berkata bahwasanya cinta itu buta, sebagian lainnya berkata bahwasanya dengan cintalah dia mampu melihat. Aku sepakat dengan keduanya. Ya, aku buta melihat keadaan sekitar, aku tak mampu lagi melihat keadaan sekitar, namun aku melihat dia di setiap sudut pandang yang aku lihat. Melihat pintu aku melihat dia, melihat jendela aku melihat dia, bahkan telingaku pun tidak lagi berfungsi dengan baik. Satu-satunya hal yang seharusnya tidak terikat dengan dia aku kait-kaitkan. Mendengar apapun, melihat apapun, aku selalu mengait-ngaitkan hal itu dengan dia. Ya, cinta mampu membuatmu gila. Bukan membuat kita semua. Warna kulitmu putih, berbanggalah. Nabi Yusuf alaihissalam warna kulitnya putih. Warna kulitmu gelap, berbanggalah. Nabi Musa alaihissalam warna kulitnya gelap. Warna kulitmu tidak terlalu putih, tidak pula gelap, berbanggalah. Nabi Muhammad SAW warna kulitnya seperti itu. Warna kulitmu hitam, berbanggalah. Bilal radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW yang paling dekat, yang kabar bahwasanya beliau menjadi penghuni surga telah didengar bahkan ketika beliau masih ada di dunia. Warna kulitnya hitam. Jadi sebenarnya yang mengangkat diri kita itu sebenarnya bukan warna kulit. No, enggak. Yang mengangkat diri kita adalah bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita membentuk karakter diri kita masing-masing. Jadi stop insecure. Assalamualaikum.